Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Farhan di channel Fantastic Genius, channel yang membahas materi pelajaran matematika, fisika, dan kimia tingkat SMA. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas materi pelajaran fisika mengenai persamaan literal. Ya, sebenarnya materi persamaan literal ini adalah materi pelajaran pada pelajaran matematika, tapi menjadi penting di pelajaran fisika karena dengan menguasai materi ini akan sangat mempermudah adik-adik dalam belajar fisika, terutama dalam mengotak-atik rumus. Ya, kita tahu bahwa pelajaran fisika ini penuh dengan berbagai rumus, rumus besaran pokok maupun besaran turunan. Ya, karena itu, adik-adik sangat penting untuk menguasai materi persamaan literal yang berguna nantinya untuk mengotak-atik atau memanipulasi suatu rumus. Langsung saja kita ke materinya, adik-adik. Di sini ada 3 rumus, ya. Ada 3 soal. Soal pertama, di sini ada suatu rumus A sama dengan B tambah C. Ya. Pengertian dari persamaan literal dulu ya. Persamaan literal artinya adalah persamaan yang mengandung beberapa variabel atau huruf. Di fisika, kita akan disajikan beberapa huruf yang merupakan simbol dari suatu besaran. Seperti V kecepatan, A percepatan, S jarak, T waktu, dan lain-lain. Dan nanti adik-adik akan bertemu rumus seperti V sama dengan S per T, A sama dengan V per T, F sama dengan M kali A. Ya, yang kemarin di materi besaran turunan sudah dibahas. Saat ini kita bahas cara mengotak-atik rumusnya. Ini ada rumus A sama dengan B tambah C. Dari rumus ini, coba manipulasi bagaimana agar kita mendapatkan nilai B. Ini kan rumus untuk mencari nilai A, ya. Bagaimana caranya untuk mencari nilai B? B di sini, ya. Rumus di sini ada ruas kiri dan ruas kanan. Ingat pelajaran matematika SMP mengenai persamaan. Di persamaan ada ruas kiri dan ruas kanan. A ini adalah ruas kiri. B tambah C ini adalah ruas kanan. Kalau kita mau mengubah rumus ini menjadi bentuk B, B ini haruslah kita tempatkan di ruas kiri. Ya, sebenarnya tidak masalah B ini mau di ruas kanan, tapi untuk memudahkan kita tempatkan yang mau kita cari di ruas kiri. Jadi bagaimana agar B ini ditempatkan ke ruas kiri? Kita tukar tempat saja. A sama dengan B tambah C, kita tukar tempat jadi B tambah C sama dengan A. Ya, ini hanya tukar tempat biasa, tidak ada perubahan apa-apa. Oke? Nah, yang kita mau cari harus ada di ruas kiri dan harus bertanda positif agar lebih mudah. B yang mau kita cari ini masih di kanan, kita pindahkan ya, kita tukar tempat ke kiri. Dan B-nya harus bertanda positif. B di sini sudah positif ya. Kemudian B, karena B yang mau kita cari ya, B ini harus ada di ruas kiri dan harus sendiri, tidak ada variabel lain. Di sini di ruas kiri masih ada C. Jadi C-nya harus kita pindahkan ke ruas kanan agar B-nya sendiri. Sehingga bentuknya menjadi B sama dengan A. C-nya pindah. Ingat, ketika pindah ruas, tanda operasi berubah. Ya, kalau tambah jadi kurang, kurang jadi tambah, positif jadi negatif, negatif jadi positif, kali jadi bagi, bagi jadi kali. Mudahnya seperti itu. Di sini, positif C atau tambah C. Ketika berpindah ke ruas kanan menjadi negatif atau kurang C. Nah, kita dapat nih B sama dengan A dikurang C. Oke? Jadi, ini rumus untuk mencari B. Dari satu rumus A sama dengan B tambah C, dengan proses persamaan literal ya, kita pindah-pindah ruas, kita dapat nilai B yaitu sama dengan A kurang C.
Lalu bagaimana kalau yang ditanya adalah C? Ini kalau yang ditanya adalah B. Kan di sini ada 3 variabel, ada A, B, dan C. Kalau yang ditanya A, rumusnya A sama dengan B tambah C. Kalau yang ditanya B, setelah diotak-atik rumusnya B sama dengan A kurang C. Kalau yang ditanya C, berarti C-nya harus ada di ruas kiri sendirian. Kita ambil dari B tambah C sama dengan A. Kita ambil dari sini, ya. Kakak tulis lagi saja, B tambah C sama dengan A. B-nya kita pindahkan sekarang, karena yang mau kita cari adalah C-nya. Jadi C sama dengan A, B-nya pindah, jadi kurang B. Nah, C sama dengan A kurang B. Setelah, karena B-nya ini pindah, di sini kan B-nya positif ya, pindah jadi negatif atau jadi kurang. Ini rumus untuk mencari C. Dari satu rumus A sama dengan B tambah C, kita bisa dapat rumus lain, yaitu B sama dengan A kurang C dan C sama dengan A kurang B. Oke, kita masuk contoh kedua. Kalau adik-adik ini masih bingung, boleh adik-adik ditonton lagi, diulang ya videonya. Kita langsung ke soal nomor 2 ya. A sama dengan BC. BC ini artinya B kali C ya. Kita mau menentukan B sekarang. Ini kan untuk mencari A, kita mau menentukan B. Biasa kita kita tukar tempat dulu, karena yang kita mau cari usahakan ada di ruas kiri, sehingga bentuknya jadi BC sama dengan A. Ini hanya tukar tempat ya, seperti tadi, tidak ada perubahan apa-apa, tukar tempat saja. Kemudian C-nya kita pindahkan, karena yang kita cari B. B sama dengan A. Nah, ini kan C-nya itu artinya B kali C, C-nya itu kali. Ketika pindah, dia akan menjadi bagi atau jadi per. Jadi B sama dengan A per C. Begitu. Nah, ini rumus untuk mencari B. Tadi rumus untuk mencari A, ini rumus untuk mencari B. Kemudian, bagaimana untuk mencari C? Ya, kita ambil dari sini lagi. BC sama dengan A, berarti C sama dengan, sekarang B-nya yang pindah. Seperti tadi, perkalian pindah jadi pembagian, jadi A per B. Ya, B-nya pindah ke ruas kanan, dari perkalian menjadi pembagian. Ini rumus untuk mencari C sama dengan A per B. Oke? Nah, soal yang ketiga. Wah, ini ada 4 variabel nih, ada A, B, C, dan D. Nah, ini rumus untuk mencari A. Kita tentukan rumus untuk mencari B, C, dan D. Rumus untuk mencari B dulu ya. Karena B di ruas kanan, kita tukar tempat dulu. BC tambah D sama dengan A. Ya, ini tukar tempat. Nah, karena kita mau mencari B harus sendirian di ruas kiri. Berarti C dan D harus dipindahkan ke ruas kanan. Tapi ini memindahkannya nggak bisa sekaligus, satu-satu dulu. D-nya dulu yang pindah. Jadi BC sama dengan A. D-nya ini kan tambah ya, atau positif, pindah jadi negatif atau kurang D. BC sama dengan A kurang D. Ini belum selesai, karena kita mau mencari B. Sedangkan di sini masih ada C. Selanjutnya adalah kita pindahkan C-nya. Jadi B sama dengan A kurang D. Nah, C-nya pindah jadi bagaimana? Ingat, C ini kan di sini perkalian, pindah jadi per ya. Jadi pembagian atau jadi per. Jadi B sama dengan A kurang D per C. Begitu. Ini rumus untuk mencari B. Kemudian bagaimana kalau mencari D? Ya. Sekarang mencari D. Kita ambil dari sini, dari BC tambah D sama dengan A. Ya. Kita mau mencari D. Berarti BC-nya harus kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, ini memindahkannya seperti ini. Jadi D sama dengan A. Nah, BC-nya pindah jadi apa? Ini kan BC ini dianggap satu kesatuan ya. Ini kan BC tambah, berarti ini kan operasi pertambahan. Ya, BC-nya positif, pindah menjadi negatif. Jadi kurang BC. Ya, BC di sini pindah jadi kurang BC di situ. Jadi D sama dengan A kurang BC. Nah, itulah untuk mencari D. Nah, kalau untuk mencari C,
adik-adik bisa coba sendiri, kita ambil dari sini nih. Bisa dari sini, bisa dari sini. Nanti hasilnya, coba adik-adik coba sendiri. Hasilnya itu nanti kalau untuk mencari C adalah A min D per B. Nah, ini kalau untuk mencari C, sama gak dengan jawaban adik-adik? Begitu. Oke, ini cara mengotak-atik rumus dengan persamaan literal. Ya, adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, ini ada contoh soal berikutnya. Ada suatu rumus, ya, C sama dengan A kurang 2B. Diketahui C-nya itu 10, B-nya 2. Ditanyakan A-nya berapa? Gitu. C-nya ini 10, B-nya 2, nah A-nya berapa? Karena di sini yang ditanya adalah A, maka kita ubah dulu rumus ini ke bentuk A sama dengan, ya. Kita manipulasi rumus ini agar mendapatkan rumus untuk mencari A. Karena A di ruas kanan, kita tukar tempat dulu agar A-nya ke ruas kiri. Menjadi seperti ini. A min 2B sama dengan C. Ya, ini tukar tempat gitu ya. Tukar tempat. Nah, kemudian karena A yang dicari, min 2B-nya kita pindahkan ke kanan agar menjadi bentuk A sama dengan A sama dengan C, min 2B pindah ke kanan jadi plus 2B. Begini, ya. A sama dengan C plus 2B. Sudah mendapatkan kita rumus untuk mencari A. A sama dengan C tambah 2B. Setelah itu tinggal kita lakukan substitusi, ya. Karena rumus A-nya sudah ada, kita substitusi. Jadi A sama dengan C. C-nya 10. 10 tambah 2 B-nya 2. B-nya kita ganti dengan 2, C-nya kita ganti dengan 10, B-nya kita ganti dengan 2, sehingga bentuknya jadi A sama dengan 10 tambah 2 kali 2. Nah, ini langsung aja kita hitung. 2 kali 2 4 tambah 10 jadinya 14. Nah, ketemu A-nya 14. Ya, adik-adik. Kemudian B sama dengan A tambah C per 2. Diketahui B sama dengan 16, C sama dengan 4. Nah, A-nya di sini berapa gitu ya. Oke. Karena yang mau kita cari adalah A. A-nya kita pindahkan dulu ke ruas kiri, ya. Kita tukar tempat dulu. Jadi A tambah C per 2 sama dengan B. Begitu. Setelah itu, karena yang mau kita cari A, C dan 2-nya harus kita pindahkan ke ruas kanan supaya A-nya sendirian di kiri. Jadi yang pertama kali kita pindahkan adalah 2-nya dulu. Jadi A tambah C sama dengan 2B. Nah, di sini kan 2-nya per 2 gitu ya adik-adik. Per itu artinya bagi, pindah jadi kali. Bagi 2 pindah jadi kali 2, sehingga B dikali 2 adalah 2B. Setelah itu kita pindahkan C-nya. Jadi A sama dengan 2B kurang C. Nah, di sini C-nya kan positif, ya, tambah C. Pindah jadi negatif atau kurang C. Ya, ketemu. Rumus untuk mencari A adalah A sama dengan 2B kurang C. Selanjutnya kita substitusikan nilai B dan C-nya ke dalam rumus ini. Sehingga A sama dengan 2B. B-nya di sini 16 kurang C. C-nya di sini 4. Jadi A sama dengan 2 kali 16 kurang 4, ya. B-nya 16, C-nya 4. Sehingga kita hitung A sama dengan 2 kali 16 32 kurang 4. Sehingga A sama dengan 28, ya. Jadi 32 kurang 4, A-nya sama dengan 28. Begitu adik-adik. Ya adik-adik, seperti biasa setelah kakak menjelaskan, selanjutnya adalah sesi latihan soal. Di sini ada satu soal aja, ya. A sama dengan BC dikurang 2D, ya. Diketahui A sama dengan 10, B sama dengan 2, C sama dengan 6. Nah, D-nya ini berapa? Ya, adik-adik coba sendiri dulu, pause videonya. Ya, simak penjelasan kakak sebelumnya tadi
bagaimana caranya memindah-mindahkan ruas, ya, memindahkan variabel ke ruas kiri atau ke ruas kanan. Nah, lalu kerjakan ini. Kalau jawabannya sudah sama, berarti adik-adik paham. Oke, kalau belum, adik-adik bisa pelajari lagi. Oke, ya, langsung saja kita bahas. Di sini yang dicari adalah D. D ada di ruas kanan, begitu. Karena D ada di ruas kanan, kita tukar tempat dulu, sehingga bentuknya menjadi BC min 2D sama dengan A. Oke, tukar tempat, begitu. Kemudian, karena yang kita cari D, maka BC dan 2-nya ini harus kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Kita pindahkan BC-nya dulu, sehingga bentuknya menjadi min 2D sama dengan A kurang BC. Ya, kurang BC ya, karena di sini kan BC kan operasi pengurangan ketika pindah. Di sini kan BC-nya positif, pindah jadi negatif atau kurang BC. Kemudian min 2-nya kita pindahkan jadi D sama dengan A min BC per min 2. Ya, min 2 di sini adalah operasi perkalian, kita pindah jadi operasi pembagian. Min 2-nya tetap min 2 ya, karena ini perpindahannya itu perkalian menjadi pembagian, tidak berubah tanda. Dapat rumus D, ya, D sama dengan A min BC per min 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke rumus ini. Jadi D sama dengan A-nya 10 min B-nya 2 titik C-nya 6 per min 2 sama dengan, nah ya, A-nya 10, B-nya 2, C-nya 6 per min 2. Kita hitung. Jadi 10 kurang 2 kali 6 12 per min 2 sama dengan lagi 10 kurang 12 min 2 per min 2, dimana nanti ini hasilnya min 2 dibagi min 2, min bagi min itu plus, 2 bagi 2 itu 1. Berarti kita dapat nilai D sama dengan 1 ya. Jadi D-nya sama dengan 1. Oke, bagaimana adik-adik? Apakah sama jawabannya dengan kakak? Jika sudah sama, selamat, adik-adik sudah paham. Jika belum, adik-adik bisa pelajari lagi. Ini adalah materi yang sangat penting untuk adik-adik kuasai sebelum adik-adik mempelajari fisika bab-bab selanjutnya. Yaitu adik-adik harus bisa melakukan manipulasi rumus, ya. Sekian dari kakak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG.